Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala qul id'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirki wa ma lahu minhum min zahir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul, katakanlah ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, likupari Makkah, kepada orang-orang kafir Mekah. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu Bapak Saudara, kalau ada kata-kata fi'il amr seperti lafaz kul, itu mukhatabnya tidak lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para mufassirin, ulama-ulama tafsir, ya itu pasti mentafsirkannya dengan ya Muhammad, kul ya Muhammad, kul ya ayyuhal kafirun. Berarti kul ya Muhammad. Ya, ini kul ya Muhammad. Katakanlah, kata Allah, ya Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menjelaskan ini kepada Nabi Muhammad untuk dijelaskan kepada orang-orang kafir saat itu. Jadi asbab nuzulnya seperti itu, seperti al-kafirun misalnya, qul ya ayyuhal kafirun, karena memang ada kejadian ya orang-orang kafir datang kepada Nabi Muhammad menawarkan yaitu kerjasama di dalam masalah kita ibadah. Satu hari kamu menyembah Tuhan saya, ntar satu hari lagi kami menyembah Tuhan kamu. Nah, penawaran ini langsung dijawab oleh Allah. Kul ya ayyuhal kafirun. Nah, berarti kulnya itu yang dimaksud mukhatabnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama nih Bapak Saudara. Kul ya Muhammad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, likupari Makkah, kepada orang-orang kafir Makkah. Ud'ul ladzina za'amtum, seruhlah kepada orang-orang yang kamu duga, ai za'amtumuhum, kamu duga bahwasanya mereka alihah sebagai Tuhan, min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala, ai ghairihi, artinya selain Allah Subhanahu wa taala, liyan paukum, agar mereka memberikan manfaat buat kamu, biza'mikum, dengan pendapat dan dugaan-dugaan kamu. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fihim, terhadap mereka, la yamlikuna misqala wazna dzarratin min khairin aw syarrin, tidaklah mereka memiliki sebesar zarrah, baik kebaikan maupun kejahatan, fis samawati wala fil ard, baik itu ada di langit maupun ya ada di bumi. Jadi mereka itu enggak punya kekuatan sama sekali. Jadi alihah, Tuhan yang dianggap oleh mereka orang-orang kafir selain Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka yang menyembah selama ini bukan kepada Allah, itu enggak ada manfaatnya buat kamu sama sekali. Ya, enggak ada asarnya sama sekali buat kamu. Karena mereka sedikit pun tidak memiliki kebaikan, atau mereka sedikit pun tidak ada kejahatan. Ya, jadi enggak ada manfaat ada orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sia-sia. Bahkan ya Tuhan-Tuhan tersebut tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun. Kali mau ngasih amal kebaikan dengan ganjaran pahala, nanti akan diberikan sorga, enggak bisa. Ya, karena mereka enggak punya kekuatan sama sekali. Apalagi kalau model-model benda-benda yang dituhankan, ya mereka itu enggak bisa bicara, enggak bisa mendengar apa yang diharapkan dari mereka. Jadi Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya kepada mereka orang-orang kafir yang selama ini ya mengaku bahwa Tuhannya itu adalah berhala misalnya, atau selain Allah apa aja, matahari, bulan, atau bentuk-bentuk yang lain. Pokoknya selain Allah itu nggak ada kemanfaatan sama sekali.
Ya, bahkan nanti di akhirat Tuhan-Tuhan tersebut tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali kepada ya orang-orang yang di dunia menyembah kepada ya itu semuanya. Nah, karena baik di langit maupun di bumi mereka itu tidak punya kekuatan sama sekali. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan tidak ada bagi mereka baik pada langit maupun di bumi min syirkin, artinya tidak ada sedikit pun keikutsertaan saham syirkah, sedikit pun sahamnya ya di langit maupun bumi nggak ada. Jadi langit dan bumi semuanya isinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kali yang lain-lain ada sahamnya berapa persen gitu, nggak ada sama sekali. Ya, itu namanya syirkah. Jadi nggak ada saham sedikit pun bagi yang lain-lain. Semata-mata mutlak ya langit maupun bumi serta isi-isinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu kan artinya apa tuh? Lillahi itu artinya milik Allah. Lillahi itu milik Allah, ma bermula. Tuh, kalau kita ngaji di Jawa tuh lillahi iku. Ya, miliknya Gusti Allah. Opo ya. Ma na utawi ma fis samawati, sesuatu yang ada di langit maupun di bumi. Ya, jadi artinya begini Pak, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun milik yang lain. Jadi kali 5% saham buat yang lain. Nah, itu enggak. Tuhan-Tuhan yang selama ini disembah oleh orang-orang yang bukan menyembah Allah itu tidak sedikit pun memiliki saham yang ada di langit, yang ada di bumi. Sehingga percuma aja mereka menyembah, tidak ada kemanfaatan bagi mereka. Ini seruan ini diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada mereka semuanya, masyarakat, khususnya saat itu masyarakat yang ada di kota Mekah yang disebut dengan Kufaru Mekah, orang-orang kafir Mekah. Ya, ini yang dikatakan wa ma lahum fihima min syirkin, ay syirkah wa ma lahu, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala minhum bagian mereka minal alihati daripada Tuhan-Tuhan, min zahirin pembantu atau mu'inin, yaitu mu'in artinya pembantu. Allah ya enggak ada sekutunya, Allah enggak ada pembantunya. La syarikalah, Allah tidak ada syarikat baginya, tidak ada pembantu, tidak ada yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Ya, makanya wa ma lahu minhum ya min zahir, dan tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala pembantu, penolong. Allah udah maha kuasa. Tinggal nyebut aja. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Cukup begitu Bapak Saudara. Ya, Allah itu maha kuasa. Yadullahi fawqa aydihim. Jadi kekuasaan Allah itu berada melebihi di atas kekuasaan mereka. Ya, jadi semuanya atas pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'us syafa'atu indahu, dan tidak ada manfaat pertolongan di sisi Allah taala. Tuh, jadi enggak ada yang bisa memberikan syafaat, enggak ada manfaatnya. Ya, karena semuanya itu hanya ya yang miliki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada makhluk-makhluk yang bisa memberikan syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hadis-hadis dijelaskan tuh Nabi Muhammad nanti akan diberikan syafaatul uzma sama Allah. Jadi yang memberikan syafaat ya Allah, atas izin Allah. Jadi Nabi Muhammad ketika nanti memberikan syafaat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para as-salafus sholih, ya orang-orang yang baik, orang-orang yang sholih, ya para ulama, ya para masyayikh, itu mereka nanti bisa memberikan syafaat. Nah, syafaatnya atas izin Allah. Kalau tanpa izin Allah tidak ada manfaat syafaat pun di hadapan dan di sisi Allah
Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan wala tanfa'us syafa'atu indahu. Jadi tidak ada manfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Raddan sebagai bentuk penolakan liqaulihim bagi ucapan mereka orang-orang kafir Makkah, dibilang begini, inna alihatahum tasfa'u indahu. Itu bilang begitu. Jadi menurut mereka orang-orang kafir yang menyembah selain Allah, sungguh Tuhan mereka nanti akan bisa memberikan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang la tanfa'us syafa'atu indahu. Nah, begitu. Jadi ini bentuk penolakan atas apa yang dikemukakan oleh orang-orang kafir saat itu. Jadi Tuhan yang selama ini disembah-sembah selain Allah tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali. Wala tanfa'us syafa'atu indahu. Nah, kalau ada makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat, itu atas izin Allah. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ya disuruh banyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Salah satu tujuannya apa? Supaya nanti kita dapat syafaat. Syafaatul uzma, ya itu yang paling istimewa. Ya, di samping nanti banyak hamba-hamba Allah yang soleh, yang baik-baik, yang dekat dengan Allah, mereka juga bisa memberikan syafaat. Itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Tuhan-Tuhan yang disembah di dunia selain Allah, mereka tidak bisa memberikan syafaat, ya, karena ya mereka tidak punya kekuatan sedikit pun, ya, baik di langit maupun di bumi. Ini sebagai penegasan, ya, bahwa benar-benar kita mantapkan diri kita untuk beriman kepada Allah, karena memang ya hanya Allah yang berhak dan layak, pantas untuk disembah. Ya, jadi jangan kita mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa kecuali liman azina, bagi orang yang Allah izinkan. Tuh begitu. Jadi kalau nanti di akhirat ada makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat, itu atas izin Allah. Tanpa seizin Allah nggak ada makhluk Allah yang bisa memberikan syafaat. La tanfa'us syafa'atu indah. Ini ayatnya. Ya, tapi nggak cukup sampai di situ. Ada kecuali. Illa liman azina. Kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Bi fathil hamzah wa dhammiha. Boleh bacanya azina, boleh uzina. Kalau azina mabni lil fa'il, kalau uzina mabni lil maf'ul. Nah, itu illa liman azinalah, boleh illa liman uzinalah. Nah, itu boleh. Jadi mabni lil fa'il, boleh mabni lil maf'ul. Kecuali bagi orang-orang makhluk Allah yang Allah izinkan untuk bisa memberikan syafaat. Kecuali bagi makhluk Allah yang memang diizinkan untuk bisa memberikan syafaat. Ya, jadi bi fathil hamzah boleh, wa dhammiha juga boleh. Biha, ya, di dalam, ya, apa nanti? Ya. Jadi illa liman azina lahu biha ay syafaah hatta iza puzzi'ah, sehingga apabila nanti diangkat, dihilangkan rasa apa? Rasa takut an qulubihim, dari hati mereka. Tuh, jadi yang menghilangkan rasa takut dari hati manusia nanti dari kiamat siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain nggak bisa. Ya, jadi nanti biasanya orang di hari kiamat itu ada rasa takutnya, takut. Orang-orang yang di dunia nggak pernah takut dengan Allah Subhanahu wa taala, itu nanti di akhirat Allah akan berikan rasa takut. Nah, orang-orang yang di dunia rasa takutnya kepada Allah begitu tinggi, insya Allah nanti rasa takutnya di akhirat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya kita lebih bagus takut di dunia. Kalau kita udah takut di dunia, takut sama Allah. Kalau nggak sholat kita takut. Kalau kita
tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, kita takut kepada Allah. Kalau kita mengerjakan perbuatan dosa, kita takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang sudah takut selama hidup di dunia, insya Allah nanti hatinya akan diangkat, dihilangkan dari rasa takut tersebut. Ini namanya hatta iza puzzi'a an qulubihim. Sehingga mereka akan diangkat rasa takutnya dalam hati mereka. Makanya orang-orang yang beriman itu cirinya adalah orang yang takut kepada Allah. Ini kita takut nih kepada Allah. Hati kita harus takut kepada Allah. Khosyah, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti di akhirat rasa takut itu akan diangkat oleh Allah. Tapi orang-orang yang tak pernah takut kepada Allah di dunia, berbuat dosa cuek saja, enggak sholat cuek saja, dengar suara azan pora-pora enggak ada yang sholat, dengar suara azan isya, maghrib, subuh, tetap aja enggak ada rasa takut, meninggalkan sholat. Nah, orang-orang yang seperti ini nanti dia akan takut kepada Allah. Rasa takutnya begitu tinggi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena selama hidup di dunia enggak punya rasa takut kepada Allah. Nah, ini dikatakan hatta iza puzzi'a, bil bina'il fa'il boleh, walil maf'ul juga boleh. Jadi bacanya hatta iza pazza'a an qulubihim, hatta iza puzzi'a an qulubihim, boleh. Itu namanya mabni lil fa'il pazza'a, mabni lil maf'ul puzzi'a. An qulubihim itu artinya apa? Puzzi'a itu artinya kusyifa. Jadi ini makna daripada puzzi'a. Iza puzzi'a artinya kusyifa an hal paz'u, diangkat dari mereka hatinya. Apa yang diangkat? Al paz'u, yaitu rasa takut. Jadi naibul fa'il. Kusyifa an hal paz'u. Kenapa itu bisa rasa takutnya diangkat, dihilangkan oleh Allah? Bil izni, karena dapat izin dari Allah. Pihak tuh pada hati mereka. Nah, karena orang-orang tersebut di dunia begitu takut kepada Allah, sehingga nanti di akhirat rasa takutnya sudah tidak ada lagi, dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka gembira, senang, bahagia. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu begitu. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, mereka beriman, artinya mereka istiqamah, konsekuen, menjalankan segala perintah Allah, menjauhkan segala larangan-larangan Allah. Nah, pada saat di akhirat, yaitu dimulai ketika mereka meninggal dunia, Allah bilang, alla takhafu, kamu gak usah takut, wala tahzanu, kamu gak usah berduka cita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian. Jadi suruh senang, bahagia, jangan takut. Kenapa? Gembira bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, mereka berkata, qala ba'duhum li ba'din, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, istibsyaran. Tuh, mereka senang bahagia. Kenapa? Itu tadi, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kalian dengan sorga yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud istibsyaran. Jadi mereka senang bahagia. Madza qala rabbukum, apa ucapan Tuhan kamu fiha, di dalam surga ini? Qalu, mereka jawab, al qaulal haqqa, berupa ucapan yang benar. Ai, artinya
qad uzina fiha, sungguh mereka udah dapat izin fiha, di dalam surga tersebut. Jadi di akhirat mereka udah dapat izin, seneng, bahagia, karena rasa takutnya sudah diangkat oleh Allah, rasa takutnya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal aliyyul kabir, wa huwa, dan dia siapa Allah, al aliyyu maha tinggi, fauqa khalqihi, melebihi yaitu makhluknya, bil qahri, dengan cara memaksa. Tuh, jadi Allah punya kekuatan dengan cara memaksa. Ya, terus al kabiru, artinya Allah juga punya sifat al kabir. Artinya al kabir apa? Al azimu, yang maha agung, yang maha besar. Ya, jadi Allah maha tinggi dan maha agung. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, mayarzukukum, siapa yang telah memberikan rezeki kepada kamu, minas samawati, yaitu dari apa yang ada di langit. Itu yang di langit misalnya apa? Al-mator. Ya, al-matori, hujan. Hujan itu merupakan salah satu bentuk rezeki yang Allah berikan, yang sumbernya dari langit. Wal ardi, rezeki yang sumbernya dari bumi, apa? An-nabati, macam-macam tumbuhan. Nah, itu jadi rezeki yang Allah berikan bisa dari langit, bisa dari bumi. Contohnya hujan, itu rezeki yang Allah turunkan dari langit. Yang kedua, rezeki yang sumbernya di bumi. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Sebab dari tumbuhan inilah nanti akan macam-macam itu kita temukan. Ya, itu nabat namanya. Ya, belum lagi yang berbentuk hewani. Jadi ada nabati, ada hewani. Kalau nabati yang sumbernya dari tumbuh-tumbuhan. Kalau hewani yang sumbernya dari binatang, hewan. Itu kan rezeki buat manusia. Coba Bapak, Saudara, perhatiin itu. Semuanya buat manusia. Allah menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Buat siapa? Buat manusia. Bukan buat siapa-siapa itu. Kalau seandainya dimakan sama hewan, nanti hewannya itu akan dimakan oleh manusia. Berarti rezeki juga buat manusia. Ya, jadi inilah ya begitu sayangnya Allah kepada manusia. Sehingga Allah jadikan manusia itu sebagai khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, jadi sebagai pemimpinnya dari makhluk yang ada, yang Allah ciptakan, ternyata manusia diberikan kepercayaan sebagai khalifah. Ya, jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qul may yarzuqukum. Jadi katakan siapa yang telah memberikan rezeki kepada kamu? Minas samawati, rezeki itu sumbernya ada yang dari langit. Wal ardi, ya, begitu juga rezeki ada yang sumbernya dari bumi. Ya, Qul, Allah katakan lagi. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalau ada yang nanya begitu, jawab aja Allahu. Tidak ada jawaban yang lain. Yang memberikan rezeki, baik yang sumbernya dari langit maupun sumbernya dari bumi, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Saudara, kita setiap hari itu disuruh sholat duha sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan rezeki. Minimal 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur kita dari seluruh anggota tubuh kita, sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita. Dengan kita sholat duha 2 rakaat, itu udah termasuk salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sholat duha itu kan, Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu. Begitu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit, turunkan. Kalau rezeki saya ada di bumi, keluarkan. Bahkan nanti ada doanya, Allahumma in kana ya rizqi qalilan misalnya. Ya. Allahumma in kana qalilan faqassirhu wa barikhu. Kalau rezeki saya sedikit, banyakin, berikan keberkahan. Nah, ini jadi sumber rezeki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita, di pagi hari jangan sampai lupa sholat duha. Ada yang 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Kalau kita pengen nambahin lagi, ya tambahin jadi 4 rakaat.
Bahkan kalau mau 6 boleh, mau 8 boleh, mau 10 boleh, bahkan sampai yang paling banyak 12 rakaat. Itu ada keistimewaan masing-masing di dalam hadis Nabi. Saya banyak baca itu di dalam kitab-kitab. Kalau kita sholat 2 rakaat keutamaan ini, kalau 4 seperti ini, 6 seperti ini, 8 sampai 12. Itu kalau kita sholat duha 12 rakaat, Bapak Saudara, itu Allah akan janjikan dalam hadis tadi apa? Banallahu baitan fil jannah. Wa fi riwayatin banahullahu qasran fil jannah. Ya, jadi Allah akan buatkan satu rumah di dalam surga. Allah akan buatkan satu gedung, ya, satu bangunan di dalam surga. Jadi kalau kita sholat 12 rakaat, sholat duha, berarti itu dijanjiin dibuatkan satu rumah. Nah kalau tiap hari kita sholat duha 12 rakaat, berarti rumah kita banyak udah. Ya, banyak itu. Di mana? Di surga. Terus ada yang bilang, Ustaz kalau rumah kita banyak, ntar yang nampanin siapa? Kontrakin. Ya. Nah, begitu. Nah, di dunia banyak kontrakannya. Ya. Nah mudah-mudahan ntar di akhirat banyak juga kontrakannya. Begitu. Jadi sholat duha 12 rakaat. Sholat duha 12 rakaat. Nah seperti itu. Minimal 2 rakaat. Ya. Minimal 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu kita termasuk dikategorikan bukan orang yang lalai. Ya. Kita udah bisa bersyukur. Sendi-sendi tubuh kita yang bisa kita gerak-gerakkan. Nah itu kita syukuri dengan salah satunya sholat duha setiap hari di pagi hari. Yang paling bagus sholat duha jam berapa? Di beberapa kitab dijelaskan rub'un nahar, 1/4 siang, jam 9. Ya, jam 9 itu yang paling bagus sholat duha. Kalau kita sholat jam 7 sudah boleh, jam 8 sudah boleh, ya, jam 9, jam 10, jam 11 itu cukup panjang waktu sholat duha. Cuma yang paling afdal rub'un nahar, 1/4 daripada siang. Ya, sekitar jam 9 pagi. Itu yang paling bagus sholat duha waktunya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dikatakan ya kulillahu. Jadi yang memberikan rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Illam yakuluhu, ya, jika seandainya mereka tidak mengatakannya, la jawabu ghairihi, jawaban yang lainnya. Wa inna au iyyakum, dan sesungguhnya kami atau kamu, ai ahadul fariqain, ini salah satu daripada 2 golongan, la ala hudan, yang mendapatkan petunjuk, au fi dhalalin mubinin, atau dalam kesesatan yang sangat nyata. Kami atau kamu? Ya, maksudnya kalau kami orang-orang beriman, kalau kamu mereka orang-orang kafir. Itu sebenarnya yang dapat petunjuk kami atau kamu? Yang mendapatkan jalan kesesatan kami atau kamu? Nah itu pasti jawabannya orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, ada ya, di jalan yang benar. Dan mereka orang-orang yang tidak percaya dengan Allah, yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, otomatis mereka ada dalam bentuk kesesatan. Karena mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman itu berarti orang yang sudah mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Nah, habis hidayah baru taufik. Ya. Jadi taufik dulu apa hidayah dulu? Hidayah dulu. Cuma kita sering bilangnya ya taufik dan hidayah. Ya, mestinya hidayah dulu, hidayah dan taufik. Cuma kagak enak kalau kita ngomong hidayah dan taufik. Biasa taufik dan hidayah. Kita bersyukur karena kita sudah mendapatkan satu nikmat yang sangat besar, yaitu taufik dan hidayah. Sebenarnya hidayah dan taufik. Jadi hidayah dulu baru taufik. Kalau taufik itu khalqu qudrati ta'ah 'alal 'abd. Jadi kemampuan di mana manusia diberikan nama Allah kekuatan untuk melakukan ketaatan. Sebab banyak orang ngaku beriman tapi enggak diberikan kekuatan untuk ibadah. Sholat jamaah kayaknya berat bener sama dia. Ngaji kayaknya berat bener sama dia. Bangun malam kayaknya berat banget sama dia. Ya, itu tuh kenapa? Enggak ada faktor taufik. Kalau beriman udah ada imannya, udah dapat hidayah. Kalau orang kafir belum dapat hidayah.
Ya, kalau mereka dikasih ya untuk mengucap kalimat la ilaha illallah, itu adalah orang yang dapat hidayah. Enggak semuanya bisa dapat hidayah. Makanya Nabi Muhammad pernah berdoa, ya Allah, ya masukkanlah ya salah satu dua Umar ya masuk Islam, supaya Islam ini bisa kuat dengan ya masuk Islamnya salah satu Umar. Sebab di kota Mekah saat itu ada dua Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham. Nah akhirnya yang Allah terima yang dapat hidayah Umar bin Khattab. Tuh Umar bin Khattab karena udah dapat hidayah, saudaranya lagi ngaji, lagi baca surat Toha, langsung itu hati Umar bin Khattab bisa begitu terkesan sampai dia menangis. Lalu dia nyari-nyari Rasulullah. Dia mengucapkan ikrar kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Itu namanya dapat taufik, dapat hidayah. Itu namanya hidayah itu. Nah, sementara Umar bin Hisham kalau dapat hidayah, yaitu Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal nggak dapat hidayah. Dulu di Mekah tuh ada dua, ya Umar bin Hisham sama Umar ya bin Khattab. Itu hebat, orang hebat semua, jawara dua-duanya itu. Ya, salah satu jawaranya masuk Islam, itu jadi kuat. Ya, kuat tuh Islam jadinya. Jadi umat Islam itu harus punya kekuatan seperti Umar bin Khattab dan punya kelembutan seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian punya orang-orang kaya seperti Utsman bin Affan dan punya anak-anak muda seperti ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah itu. Jadi Islam kalau mau kuat harus didukung oleh mereka semuanya. Orang yang kuat, ya, orang yang kaya, orang yang ya bijaksana, sama anak-anak muda. Nah seperti itu. Digambarkan tuh oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mendapatkan petunjuk siapa? Ya kami, kata Allah, orang-orang yang beriman. Kamu, bukan mereka, orang-orang kafir. Nah, itu. Jadi ala hudan au fi dhalalin mubin. Mubin itu artinya bayinil ibhami. Ya, menjelaskan kesamaran. Talattufun bihim da'in ilal imani, yang lembut terhadap mereka yang mengajak untuk beriman. Jadi Allah itu punya sifat namanya latif. Ya, talattuf, ia latif. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya latif, ya latif. Ya, Allah Maha lembut. Ya, seperti itu. Yang Allah pun itu da'in ilal iman, yang ngajak dan menyeru supaya ya makhluknya, ya manusia beriman. Iza wafaqulahu, apabila mereka sudah mendapatkan taufik. Ya, kalau mereka dapat taufik, dapat hidayah, nah itu nanti mereka ya akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, la tus'aluna, janganlah kamu ditanya. Ya, la tus'aluna, kamu tidak ditanya, amma ajramna, dari apa yang kami melakukan dosa-dosa, aznabna, kami melakukan dosa. Jadi orang lain berbuat dosa, ya kita tidak bertanggung jawab. Nah begitu, karena ya kamu itu tidak akan ditanya terkait tentang dosa-dosa orang lain. Nah seperti itu. Wala nus'alu, dan kita tidak ditanya amma ta'maluna, dari apa yang kamu ya kerjakan. Orang lain yang kerjakan, ya kita nggak akan ditanya, karena memang itu semuanya nafsi sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Jadi nanti di akhirat suami istri aja nggak kenal, ya orang tua dengan anak tidak kenal, ya karena mereka akan dimintai pertanggungjawabannya sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ketika mereka masuk surga, mereka akan kembali ketemu. Ya, mereka akan kenal satu dengan yang lainnya. Mereka saling silaturahim satu dengan yang lainnya di dalam surga. Tapi ketika pada saat di padang mahsyar,
itu mereka nggak ada yang kenal satu dengan yang lainnya. Ya, seorang ya ayah atau ibu tidak bisa minta bantuan kepada anaknya. Ya, di dalam salah satu hadis saya baca begini Bapak Saudara, ada orang tua ya itu ketika sedang ditanya sama Allah banyak kesulitannya, banyak susahnya, diminta bantuan sama anaknya. Wahai anakku, bantu saya, berikan satu amal kebaikan saja buat saya. Ya, supaya memperingan ya pertanyaan-pertanyaan saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saat itu anaknya nggak bisa memberikan bantuan. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena anaknya pun saat itu bingung bagaimana bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita harus punya amal-amal. Ya, jadi kita harus memiliki amal. Anak harus punya amal. Ya, orang tua harus punya amal, suami, istri harus punya amal. Karena pada saat nanti di hadapan Allah kita harus bertanggung jawab, dan yang bisa menyelamatkan diri kita hanya amal yang kita kerjakan. Dengan sebab amal yang kita kerjakan dapat ridho Allah, nanti kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Nggak mungkin lah kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah kalau kita nggak punya amal-amal kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya ya amal kebaikan yang menyebabkan Allah ridho. Ya, amal kebaikan itu yang menyebabkan kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah yang bisa membantu kita nanti pada saat kita ya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan kul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Kenapa? Li'anna bari'una minkum. Karena kita bebas dari kamu. Jadi nggak ada yang punya beban sendiri-sendiri. Ya, si A ya bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Si B ya bertanggung jawab semua apa yang dilakukan, yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa semua perbuatan-perbuatan kita selama hidup di dunia itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita semuanya yang harus berani mempertanggungjawabkan. Tidak boleh menyalahkan orang lain, tidak boleh minta bantuan kepada orang lain. Ya, jadi sendiri-sendiri saat itu. Jadi kul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Cukup saya kira. Nanti baru kul yajma'u bainana dan seterusnya, mengingat waktu. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya terima kasih kepada guru apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita. Sebelum kita itu mungkin ada beberapa informasi yang pertama terkait dengan kelompok subuh yang mana akan disampaikan oleh Bapak Somad kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memasukkan kelompok subuh dari tanggal 29 sampai tanggal 4 Minggu Maret berjumlah Rp963.000 ditambah dari minggu yang sekarang dari tanggal 5 sampai tanggal 11 berjumlah Rp968. Di total keseluruhan Rp1.931.000. Ditambah saldo yang ada Rp83.024.000. Di total keseluruhan Rp84.955.000. Demikianlah
Kalau semua yang saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Syaroni yang telah melaporkan bahwa subuh masjid Jami untuk petugas Jumat yang akan datang itu sebagai pembawa acara Bapak Farhan Hidayat membaca selawat Bapak Sarmani, dan malah ditutup pengajian kita dengan membaca doa, dan kami mengangkat kembali kepada Bapak untuk memimpin pembaca doa. Saya selaku pembawa acara mengucapkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para bapak, para saudara yang dimuliakan, kita menginformasikan bahwa tadi sudah dibeli karpet ya. Jadi tadi Ustadz Ahmad Sauri dengan Bapak Haji Ruslan dan Bapak Ahmad Syarif, nah itu atas persetujuan dari Ketua Masjid Jami'at Tauhid Ustadz Ahmad Ridho ya, tadi sudah diberikan karpet, yaitu untuk bawah ya, karpet bawah itu jumlahnya ada 5 shop ya, baru ada 5 shop ya, karena memang kondisi keuangannya ya, jadi baru 5 shop. Kemudian satu shopnya itu panjangnya 15 meter, yaitu harganya 3,2 juta ya, 3,2 juta. Jadi yang baru dibeli baru 5 shop, satu shop panjangnya 15 meter, harganya 3,2 juta. Berarti kalau 5 shop ya tinggal dikaliin aja deh. Nah seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin di antara bapak saudara yang kalau ingin berinfak untuk membeli karpet bisa tuh, satu shopnya 3,2 juta ya. Mungkin kekurangannya seandainya di antara bapak saudara yang mau memberikan infak saudara untuk pembelian karpet, dipersilahkan supaya nanti karpet bawah biar full ya, karena memang sudah kurang layak lagi ya, kita lihat karpet yang lama. Nah ini alhamdulillah besok sholat Jumat ya, di bawah mudah-mudahan sudah punya karpet baru yang udah dipasang. Nah itu ya, kebetulan warnanya juga sama, merah ya, sama seperti di atas ya. Ini informasi ya, mudah-mudahan para bapak, para saudara dapat ya mengetahuinya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.